Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. نواصل في شرح كتاب الورقات للإمام عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الشهير بإمام الحرمين المتوفى سنة 78 و400 من الهجرة النبوية. قال رحمه الله تعالى: فصل: وأما الحظر والإباحة فمن الناس من يقول إن أصل الأشياء على الحظر إلا ما أباحته الشريعة، فإن لم يوجد في الشريعة ما يدل على الإباحة فيتمسك بالأصل وهو الحظر. ومن الناس من يقول بضده وهو أن الأصل في الأشياء الإباحة إلا ما حضره الشرع، ومعنى استصحاب الحال أن يستصحب الأصل عند عدم الدليل الشرعي. Sekarang pembahasan terkait dengan salah satu dalil, ya termasuk dalil yang digunakan berdalil oleh para fuqaha adalah istishabul asli istilahnya. Ya, istishab al asli dan istishab ini termasuk dari dalil-dalil syariat yang disebutkan oleh para usulin dalam masalah ini. Apa itu istishabul asal? Disebutkan di bawah, wa makna istishabil hal ayyustashabal aslu inda adamid dalil syar'i. Yakni istishab, yakni apa namanya? Dibiarkan seperti itu datangnya dari kata sahibah bersamaan, ya kan? Ya. Ayyustashabal asal, yakni hukum asal yang sudah ada sebelumnya tetap dilanjutkan, tetap diberlakukan ketika tidak ada dalil syar'i. Ya, ketika tidak ada dalil syar'i. Baik. Ini termasuk permasalahan yang penting ya, termasuk dalil yang penting ya yang sangat dibutuhkan oleh setiap penuntut ilmu ya, karena ini berhubungan dengan kaidah al-asal fil asya. Ya, berhubungan dengan kaidah al-asal fil asya, di mana seorang penuntut ilmu harus mengetahui hukum asal dari segala sesuatu. Hukum asal dari segala sesuatu, sehingga kalau misalnya dia tidak mendapati keterangan tambahan, keterangan lebih lanjut, atau dalil yang mengeluarkan dari hukum asal tersebut, maka ia kembali ke hukum asal. Kembali ke hukum asal. Jelas ya? Baik. Nah, di sini penulis rahimahullah ta'ala berbicara mengenai hukum apa? Hukum asal dari al-asya, yakni segala sesuatu. Hukum asal dari segala sesuatu. Apa hukumnya? Dan ini tentu saja berkaitan dengan kaidah umum ya. Ya. Berkaitan dengan apa? Dengan kaidah umum ya, berkenaan dengan al-asya. Kemudian yang dimaksud oleh para fuqaha rahimahumullahu taala dalam pembahasan ini ya adalah terkait dengan aslul asya ba'da wurudi syar'i. Aslul asya ba'da wurudi syar'i. Apa hukum segala sesuatu, hukum asal dari segala sesuatu sebelum atau setelah datangnya syariat. Setelah datangnya apa? Setelah datangnya syariat. Nah, setelah Islam datang, setelah syariat datang, ya menjelaskan, kemudian syariat tidak menyinggung, tidak menyebutkan hukum suatu perkara atau suatu benda misalnya. Nah, apa hukum dari benda tersebut? Apa hukum dari benda tersebut? Ini yang dimaksud dengan kaidah ini. Adapun hukum sesuatu sebelum datangnya syariat, maka bukan ini yang dimaksud di sini. Jelas ya? Bukan ini yang dimaksud. Yang dimaksud di sini. Dikarenakan hukum sesuatu ya sebelum datangnya syariat menurut ahli sunnah. Sebentar. Hal itu karena hukum sesuatu sebelum datangnya syariat itu tidak disifati dengan apa al-hil atau al-hadar. Tidak diberikan hukum dengan hukum al-hil atau apa al-hadar. 6. Kenapa? Karena untuk menghukumi sesuatu itu apa namanya hil, ibah apa mubah ataupun al-hadar,
itu dibutuhkan syariat. Itu dibutuhkan apa? Syariat. Syariat yang memberikan hukum bahwa sesuatu itu apa namanya mubah atau sesuatu itu mahdzur. Nah, jelas sampai sini karena itulah hukmul asya, hukum segala sesuatu sebelum qabla wurudi syara, sebelum datangnya syariat ini tidak bisa disifati bahwa ia itu mubah atau dia itu apa? Atau dia itu mahdzur. Nah, wallahu taala alam bissawab. Adapun jika setelah syariat datang, maksudnya setelah syariat datang, maka inilah yang dibahas oleh musannif rahimahullahu taala ada tiga pendapat. Ada tiga pendapat. Jelas ya? Nah, jadi saya ulangi, hukum segala sesuatu sebelum datangnya syariat itu muntafiyah, ternafikan hukumnya. Ya, ternafikan hukum dalam artian tidak bisa dikatakan itu halal dan tidak bisa dikatakan itu haram. Jelas ya? Kenapa? Karena konsekuensinya kalau dia halal lantas dikerjakan, maka mendapatkan pahala. Kalau dia haram asalnya adalah dilarang terus dikerjakan, maka mendatangkan dosa atau hukuman. Sementara pahala dan hukuman hanya ada setelah tertusnya syariat. Adanya syariat. Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma kunna mu'adzibina wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula." Kami tidaklah mengazab seorang pun ya sampai kami mengutus rasul. Yani kami tidak memberikan azab, tidak mengazab dan juga tidak memberikan pahala sampai terutus rasul. Maka apa? Al-azab dan juga as-sawab itu hanya ada setelah datangnya para rasul, setelah adanya syariat. Karena itulah sebelum adanya syariat tidak ada yang namanya azab dan tidak ada yang namanya sawab. Jadi kalau ada orang melakukan sesuatu, ya sebelum datangnya syariat, apakah dikatakan dia berpahala atau dia berdosa? Jawabannya enggak dihukumi apa-apa. Baik, Allahu taala alam bisawab. Kata beliau rahimahullah, adapun setelah datangnya syariat, maka di sini yang beliau bawakan ada tiga pendapat. Kata beliau rahimahullah, wa ammal hadr wal ibaha. Adapun masalah al hadr wal ibaha. Ya. Faminan nas ini pendapat yang pertama. Ya, sebelumnya yang dimaksud dengan al hadr di sini, ya, yang dimaksud dengan al hadr di sini adalah apa? Adalah al mana, pelarangan. Jadi mencakup haram dan makruh gitu. Sementara yang dimaksud dengan al-ibahah adalah bermakna hil. Ini umum, mencakup yang mubah, yang sunnah atau yang apa? Wajib. Nah, cuman karena di sini berbicara mengenai asya, segala sesuatu, maka terkait dengan benda. Walaupun ini juga kaidah berlaku untuk amalan-amalan ya. Nah, kata beliau, faminan nas ini pendapat yang pertama, wa ammal hadr wal ibahah. Adapun pelarangan dan pembolehan, dia asalnya maksudnya ya, maka di antara ulama ada yang berpendapat mayaqul annal asla fil asya alal hadar illa ma abahathu syariah, bahwa hukum semua benda yang ada di muka bumi ini, semua benda yang ada di muka bumi ini hukum asalnya adalah terlarang kecuali apa yang dibolehkan oleh syariat. Misalnya nih di zaman ini ditemukan benda yang baru yang belum ditemukan sebelumnya. Ditemukan benda yang baru belum ditemukan sebelumnya. Nah, apa hukum menggunakan benda tersebut? Apakah itu halal? Apakah boleh atau tidak boleh? Kata para ulama, pendapat yang pertama, asalnya tidak boleh. Ya, tidak boleh. Kecuali ada keterangan dari syariat yang membolehkan. Maksudnya nanti tunggu para ulama bahas. Para ulama bahas, oh ternyata kesimpulannya ijtihad mereka, ya atau semua sepakat hukumnya boleh. Ya udah, ketika itu bisa dikatakan syariat membolehkannya. Misalnya kenapa dikatakan syariat membolehkan? Karena ijma atau hasil ijtihad dan itu bagian dari syariat. Jelas ya? Nah, ulama belakangan sepakat itu boleh. Ya sudah, ijma itu berarti syariat. Tapi asalnya kita berbicara hukum asalnya tidak boleh diapa-apain. Nah, kata beliau fa illam yujad fi syari'ati ma yadullu 'alal ibaha fayutamassaku bil asli wa huwal hadar. Karena itulah kalau setelah dicari
Quran, Sunnah, ya, Qiyas, gitu ya, ijma, Qiyas dan seterusnya, nggak ada dalil syariat yang membolehkannya, maka kita berpegang dengan hukum asal, yaitu tidak boleh. Al-hadar. Nah, dalil pendapat ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard." Hanya milik Allah semua yang di langit dan di bumi. Hanya milik Allah semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi. Nah, ini dalil pendapat ini. Atau dalam ayat yang lain, "Walillahi mulkus samawati wal ard." Hanya milik Allah kekuasaan di langit dan di bumi. Sisi pendalilannya bahwa semua yang ada di bumi, di langit dan di bumi miliknya Allah. Dikatakan milik. Berarti hak miliknya Allah. Yang namanya hak milik, orang lain yang bukan pemilik, orang yang bukan pemilik tidak boleh menggunakan miliknya orang tanpa izin. Maka semua yang ada di langit dan bumi ini tidak boleh dimanfaatkan tanpa izin Allah. Asalnya begitu. Tidak boleh dimanfaatkan tanpa izin dari Allah sebagai pemiliknya. Karena itulah hukum asal segala sesuatu adalah al-mana, tidak boleh. Al-hadar. Sampai ada pembolehan dari Allah Ta'ala, ya, melalui syariatnya. Baik. Kemudian pendapat yang kedua, wa minan nas may yaqulu bidziddih. Sebagian ulama ada berpendapat sebaliknya. Wa huwa annal asla fil asya al ibaha illa ma hadarahu syar'u. Bahwa hukum asal segala sesuatu itu adalah ibahah, boleh, kecuali yang dilarang oleh syariat. Jadi kebalikan. Hukum asal segala sesuatu adalah boleh apa? Kecuali apa yang dilarang oleh syariat. Nah, jadi kalau misalnya ada sesuatu benda baru ditemukan belakangan, maka hukum asal menggunakannya boleh. Sambil misalnya para ulama meneliti, mencari dan seterusnya. Ya, kemudian belakangan didapati bahwa ternyata ini berbahaya, nggak boleh dimanfaatkan. Ya udah, ketika itu misalnya berhenti, tidak boleh dilakukan. Tapi asalnya boleh. Baik, Allahu taala alam bisawab. Nah, dalil dari pendapat ini adalah firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah, huwallazi, dalam ayat 29 ya, wa huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Wa huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang menciptakan untuk kalian semua yang ada di bumi. Di sini khalaqalakum, lamnya di sini apa? Lil milk. Allah Ta'ala menciptakan lakum untuk kalian. Ya, ma fil ardi jami'a, semua yang ada di bumi. Dikatakan ini diciptakan untuk kalian. Jadi ini konteks ayatnya imtinan. Konteks ayatnya ini imtinan. Allah sementara sedang menyebutkan nikmat-nikmatnya kepada hambanya. Dan sisi pendalilannya bahwa sesuatu yang Allah jadikan nikmat kepada hamba, maka menunjukkan itu boleh dimanfaatkan. Karena tidak mungkin dikatakan ketika Allah menyebutkan nikmatnya bahwa Allah menciptakan untuk kalian semuanya, ternyata tidak boleh. Asalnya tidak boleh, asalnya tidak boleh digunakan. Enggak. Jadi di sisi pendalilannya adalah di sini Allah Ta'ala dalam siyakul ayat itu konteksnya imtinan. Sebentar Allah Ta'ala menyebutkan nikmat-nikmatnya. Ya, di antaranya adalah Allah menciptakan semua ini untuk kita. Pemahamannya, kalau semua yang ada ini adalah diciptakan untuk kita, yakni ini nikmat Allah untuk kita, berarti hukum asalnya apa? Boleh dipakai. Karena ini konteksnya nikmat. Baik, ini sisi pendalilan dari pendapat yang kedua. Jelas ya? Dan ada pendapat yang ketiga tidak disinggung di sini oleh musannif rahimahullah, yaitu at-tawaqquf. Ya. Pendapat yang ketiga mereka tawakuf, yakni mereka tidak berpendapat ya. Sebenarnya ada pendapat-pendapat lain disebutkan dalam kitab-kitab usul lanjutan. Labas tapi. Ya ala kulli hal, ini dua pendapat disebutkan oleh al-musannif rahimahullahu taala. Was sahih adalah pendapat yang kedua yang beliau sebutkan wa bididdihi. Ya. Yang benarnya adalah pendapat yang kedua bahwa hukum asal segala sesuatu adalah ibahah. Kenapa? Karena ini tidak berhubungan dengan amalan syariat. Ini berbicara tentang benda. Tentang apa? Benda. Adapun ketika berhubungan dengan atau berhubungan dengan benda atau berhubungan dengan perkara-perkara duniawi, berhubungan dengan adat, maka hukum asalnya itu boleh dikerjakan. Adat, kebiasaan, keseharian yang tidak berhubungan dengan agama,
maka hukum asalnya adalah al-hil wal ibahah. Sebaliknya, kapan ia berhubungan dengan syariat, maka hukum asalnya apa? Al-mana'. Tidak boleh dikerjakan sampai ada dalil yang melarang. Nah, ini kesimpulan terkait dengan kaidah apa? Masalah ini masalah al-aslu fil asya. Nah, kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam Qawaidul Fiqhiyah apa? Walaysa masyru'an minal umur ghairal ladzi fi syar'ina mazkur. Kemudian apa? Tentang ibahah. Wa tarji'ul ahkamu nam. Wa tarji'ul ahkamu lil yaqini fala yuzilu syakku lil yaqini. Nah, bahwa semua ahkam wa tarji'ul ahkamu lil yaqini, semua hukum kembali kepada perkara yang meyakinkan, fala yuzilu syakku lil yaqini. Maka keraguan tidak boleh tidak boleh menggugurkan keyakinan. Kemudian disebutkan apa? Wal aslu fi miyahina at-taharah wal ardi was thiyabi wal hijarah wal aslu fil abda'i wal luhumi wan nafsi wal amwali lil ma'sumi tahrimuha hatta yaji al hillu fafham hadakallahu ma yumallu wal aslu fi adatina al ibaha hatta yaji asariful ibaha wa laysa masyru'an minal umur ghairul ladzi fi syar'ina madhkur. Nah, ghairul ladzi fi syar'ina madhkur. Nah, ini kaidah yang sangat penting. Dikatakan al aslu fi miyahin at-taharah wal ardi was thiyabi wal hijarah. Hukum asal airnya kita air adalah tohara suci. Hukum asalnya suci, boleh digunakan, boleh dimanfaatkan, boleh digunakan, boleh diminum. Itu hukum asal. Wal ardi wasiyabi wal hijara. Demikian pula tanah, hukum asalnya pakaian, hukum asalnya batu, semuanya apa? Ibahah, boleh. Itu hukum asal pada segala sesuatu. Jelas ya? Nah, tapi apa? Dikatakan wal aslu fil abda'i wal luhumi wan nafsi wal amwali lil ma'sumi. Ya. Hukum asal pada kemaluan wanita, maksudnya berhubungan suami istri, ya. Kemudian luhum daging, yakni yang hewan yang sudah disembelih terus kita dapat gitu. Ya. Wan nafsi wal amwali lil ma'sumi, demikian pula hukum asal nyawa dan harta dari orang yang maksum, ya. Tahrimu hatta yaji al hil. Hukum asalnya adalah haram sampai datang hal yang membolehkan. Ini sudah keluar dari asal. Fafham hadakallahu ma yumallu. Kemudian dikatakan apa? Wal aslu fi adatinal ibahah. Hukum asal dari adat kebiasaan kita adalah ibahah. Hatta yaji asariful ibahah. Sampai ada dalil yang memalingkan dari hukum mubah. Ya. Jelas ya, walaysa masyru'an minal umur, dan tidak ada apa perkara yang disyariatkan dalam agama ghairul ladzi fi syar'ina mazkur, kecuali apa yang tersebut dalam syariat kita. Nah, ini hukum apa? Al-hadar wal ibahah. Jadi sekali lagi hukum asal segala sesuatu, ya, semua perbuatan, semua benda yang berhubungan yang setelah datangnya syariat. Setelah datangnya apa? Setelah datangnya syariat, maka hukum asalnya itu adalah al-hil wal ibahah sampai ada dalil yang mengeluarkannya kepada hukum al-hadar. Seperti masalah daging tadi, berhubungan suami istri, kemudian darah dan nyawa dari nyawa dan harta dari orang maksum. Itu hukum asalnya apa? Hukum asalnya haram, keluar dari hukum asal karena ada dalil di situ yang mengeluarkannya dari hukum asal. Baik, wallahu taala alam bissawab. Kemudian di sini terkait dengan istishab. Istishabul hal adalah an yustashabal aslu inda adami dalil syar'i. Nah, istishab ini lebih luas dari apa yang disebutkan sebelumnya. Kalau di sebelumnya ini kan terkait dengan al aslu fil asya, dan as-sahih ar-rajih di sini dalam mazhab Syafi'iyah adalah al aslu fil asya itu al ibahah, al hil wal ibahah. Jelas ya? Ini terkait dengan pembahasan spesifik, yaitu al aslu fil asya. Nah, kemudian setelah itu beliau membawakan kaidah yang lebih umum, yaitu istishabul hal. Apa itu istishabul hal? Membiarkan sesuatu di atas hukum awal. Membiarkan sesuatu di atas hukum awal. Ketika sesuatu itu punya hukum awal, punya hukum asal, maka asalnya hukum itu tetap berlaku sampai ada dalil yang mengecualikannya. Kita lihat, wa ma'na istishabil hal ay yustashabal aslu inda adami dalil syar'i. Makna istishabul hal adalah
membiarkan hukum asal, terserah apakah hukum asalnya mubah, hukum asalnya haram, hukum asalnya ini, hukum asalnya itu. Jelas dia punya hukum asal, maka hukum asal tersebut tetap apa? Berlaku sampai ketika tidak ada dalil syar'i. Ketika ada dalil syar'i, barulah hukum asal keluar. Barulah hukum asal apa? Keluar. Dan ini kaidah yang penting. Nah, misalnya hukum asal dalam dalil syariat itu umum. Jelas? Maka ketika kita mendapati dalil umum, ketika seorang mendapat dalil umum, maka asalnya adalah dia mengamalkan dalil umum itu sampai dia misalnya mengetahui dalil yang khusus. Karena apa? Karena hukum asalnya itu. Tidak boleh seorang misalnya ketika mendapati hukum umum, jelas ya, hukum umum, kemudian dia mengatakan, saya tidak mau amalkan dulu, siapa tahu nanti ada pengecualiannya, ada taksisnya, ya, ada taksisnya. Oh enggak, kamu dapat dalil umum, asalnya amalkan, sampai ada dalil yang mentaksis. Ada dalil mutlak, maka asalnya diberlakukan kemutlakannya sampai ada dalil yang mentakidinya. Ya, ada hadis yang muhkam, ada dalil, ada hadis, ya, ada ayat, asalnya diamalkan sampai ada dalil yang menyatakan mansukh. Karena asalnya ayat itu ghairu mansukh. Ada asalnya dalil ghairu mansukh. Ya, maka asalnya diamalkan sampai ada dalil yang mengatakan mansukh. Asal hukum amalan ibadah, hukumnya tidak boleh. Tidak boleh dikerjakan. Kalau kamu menyandarkan kepada ibadah, tidak boleh. Sampai ada dalil yang mengatakan boleh. Kan begitu. Ada sesuatu perkara dunia, hukum asalnya boleh, halal. Sampai ada dalil yang mengatakan haramnya. Karena itulah yang dituntut untuk mendatangkan dalil adalah yang mau mengeluarkan sesuatu dari hukum asal. Jelas ya? Ya, yang mengeluarkan sesuatu dari hukum asal. Siapa yang ketika ada dua orang berbeda pendapat, satunya berpegang dengan hukum asal, satunya keluar dari hukum asal. Maka di sini yang dituntut mendatangkan dalil adalah yang mengeluarkan dari hukum asal, bukan yang berada di atas hukum asal. Contoh misalnya, apakah menyentuh kemaluan membatalkan wudhu atau tidak? Yang mengatakan tidak batal, tidak perlu didatangkan dalil. Kenapa? Karena hukum asal menyentuh anggota tubuh sendiri tidak batal wudhu. Saya sentuh tangan, saya sentuh kepala, ya, tidak batal wudhu. Itu hukum asal. Hukum asal menyentuh tubuh tidak membatalkan wudhu. Atau bisa dikatakan dia bisa pakai hukum asal lain. Hukum asal orang yang sudah berwudhu, wudhunya sah. Sampai ada dalil yang menyatakan batalnya. Baik. Maka sekarang yang mengatakan batal wudhu karena menyentuh kemaluan, dia yang dituntut mendatangkan dalil. Tidak boleh dikatakan apa dalilnya menyentuh kemaluan tidak batal wudhu. Oh, enggak perlu dituntut dia dalil. Hukum asalnya memang seperti itu. Tapi yang dituntut mendatangkan dalil adalah yang mengatakan menyentuh kemaluan membatalkan wudhu. Apa dalilnya? Jelas sampai sini? Baik. Wallahu a'lam bishawab. Ketika pihak yang keluar dari hukum asal mendatangkan dalil, maka itu lebih kuat dibandingkan yang berada di hukum asal. Makanya salah satu kaidah fikih yang penting dalam masalah ini adalah an-naqilu anil asli muqaddam muqaddam ala al-baqi ala al-asal. Yang memindahkan hukum dari hukum asal kepada hukum yang lain, dalil yang mengeluarkan sesuatu dari hukum asal lebih didahulukan dibandingkan dalil yang mengokohkan hukum asal. Misalnya, Nabi SAW bersabda dalam masalah tadi, innama hiya bad'atun mink. Ketika ditanya menyentuh kemaluan batal wudu atau tidak, kata Nabi SAW itu bagian dari tubuh kamu. Baik. Hadis ini menyatakan tidak batalnya wudu, dan ini menguatkan kaidah asal, hukum asal, yaitu tidak batal. Kemudian ada hadis mamassa dzakarahu falyatawadda. Siapa yang menyentuh kemaluannya hendaknya dia berwudu. Kita bilang ini hadis naqilun anil asal. Menukil, memindahkan dari hukum asal. Nah, ketika terjadi ta'arud seperti ini, sudah kita pelajari ya wajah terkait masalah ini. Ketika terjadi ta'arud, pertentangan seperti ini, maka dalil an-naqil anil asal muqaddam. Dalil yang mengeluarkan sesuatu dari hukum asalnya didahulukan, yakni yang mengatakan batal. Karena itu mengeluarkan dari asal. Jelas sampai sini? Taib. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Sudah, saya kira ini terkait dengan
dengan apa namanya masalah al-hadar wal ibahah ini. Saya kira jelas lah bahasa. Cuman ini luas ya, walaupun singkat seperti ini, tapi sekali lagi kaidah asal itu penting sekali. Ini salah satu dalil yang paling luas penggunaannya. Salah satu dalil yang paling luas luas apa penggunaannya karena bisa berada karena dia digunakan pada segala sesuatu. Karena segala sesuatu pasti punya hukum asal. Nah, istishabul asli kalau bisa disebut dalam buku-buku fikih ya, dalilnya adalah istishab atau dikatakan dalilnya istishabul asli. Maka maksudnya di sini bukan artinya asalnya boleh, enggak, tapi mengikuti hukum asalnya. Kalau hukum asalnya tidak boleh ya misalnya kayak berhubungan suami istri dengan perempuan, ya hukum asalnya apa? Haram. Nah, di sini istishabul aslinya adalah haram sampai ada dalil yang menyatakan apa? Bolehnya. Makanya kalau seorang ragu-ragu ini nikahnya sah atau tidak boleh berhubungan suami istri. Iya. Seorang ragu-ragu ini nikah saya sah atau tidak, maka tidak boleh berhubungan suami suami istri. Kenapa? Karena asalnya adalah tidak boleh. Al-hurmah sampai ada dalil yang memalingkan dari hukum asal haram, yaitu apa? Kepada ibahah. Itu yakin bahwa akadnya sah misalnya. Akadnya apa? Sah. Atau sebaliknya ada seorang suami istri terus terjadi apa ucapan talak dan semacamnya terus ragu-ragu apakah talaknya jatuh atau tidak, maka asalnya tidak, karena hukum asalnya kamu sudah menikah, asal yakin, iya jelas, terus ragu-ragu jatuh talak atau tidak, hukum asalnya tidak sampai ada kepastian bahwa jatuh, tapi hukum asalnya tidak, jelas ya. Maka mengetahui asal segala sesuatu ini penting. Ketika orang sudah wudhu, apa hukum asalnya? Hukum asal orang yang sudah wudhu tidak batal wudhunya sampai ada dalil yang meyakinkan. Dia ragu-ragu, tidur atau cuma ngantuk dan tidak ada indikator, maka hukum asalnya tidak tidur. Hukum asalnya wudhunya sah, ya kan? Misalnya dia sentuhan dengan apa berpapasan dengan istrinya begitu, baku apa namanya senggolan begitu, cuman dia ragu-ragu, ini tadi sentuhan kulit dengan kulit atau cuman kainnya doang, ya gitu ya, cuman kain doang yang saya sentuh, ragu-ragu, maka hukum asalnya wudhunya nggak batal, itu kaidah, jelas ya. Dalam masalah sholat misalnya ragu-ragu baca al-fatihah atau tidak, hukum asalnya belum baca karena istishabul asal, yakni hukum asal dalam arkanus sholat adalah belum dikerjakan ya. Semua seperti ini, seorang penuntut ilmu harus ihtimam dengan masail seperti ini pada segala sesuatu ya, apalagi berhubungan dengan ahkamus syara, dia harus tahu hukum asalnya apa. Hukum asalnya apa? Ketika orang ragu-ragu terkait dengan syarat syah ibadah, hukum asalnya sudah atau belum? Ketika terkait dengan rukun ibadah, hukum asalnya sudah dikerjakan atau belum? Ketika terkait dengan pembatal-pembatal ibadah, hukum asalnya batal atau tidak? Kan begitu ya? Nah, hukum asalnya batal atau tidak? Ketika terkait dengan apa perkara-perkara dunia, perkara-perkara adat, urf, hukum asalnya apa? Nah, mengetahui segala sesuatu, hukum asal segala sesuatu itu akan sangat membantu bagi seorang penuntut ilmu. Ya, setidaknya dia punya dalil untuk segala sesuatu. Misalnya ada orang tanya dia, apa hukumnya sholat isyraq? Oh, sholat ya. Misalnya dia katakan begini, kalau tidak ada dalil yang menyuruh, ya maka tidak boleh. Kalau tidak ada dalil yang menyatakan sunnahnya, maka tidak boleh. Ya sudah, itu kan jawaban sudah. Walaupun jawabannya mentaklik, nggak ada masalah. Para ulama biasa seperti itu, memberikan taklik. Artinya kalau hadis ini sahih, maka saya berpendapat dengannya. Kalau tidak, ya tidak. Itu jawaban yang biasa difatwakan oleh para ulama. Jadi kalau dia mengetahui hukum asal segala sesuatu, bagus. Apa hukumnya sholat tasbih? Oh, saya pernah mendengar tentang tasbih ini. Ada yang mensahihkan, ada yang mendoifkan misalnya. Jawabannya adalah kalau memang hadisnya sahih, ya disyariatkan. Kalau tidak, maka tidak disyariatkan misalnya. Baik, dan seterusnya. Jadi penting sekali bagi seorang penuntut ilmu untuk mengetahui istishabul asal fi kulli asya. Apa fi apa? Pada segala sesuatu, baik perkara-perkara itu sifatnya benda atau sifatnya perbuatan, baik perbuatan itu perbuatan duniawi atau perbuatan yang sifatnya diniyah. Baik, wallahu taala alam bisawab. Tsumma qala rahimahullah faslun. Pasal berikutnya ini terkait dengan masalah ta'arud al-adillah. Ya. Nah, dan ini pembahasan yang
sangat pas ya, karena setelah dipelajari semua dalil-dalil yang terdahulu sudah dipelajari apa? Al-Quran sudah, kemudian sunnah, khabar ya, hadis sudah, ya, kemudian sunnah qauliyah, fi'liyah, takririyah juga sudah. Setelah itu sudah dibahas masalah ijma, setelah itu masalah qiyas, setelah itu qaulus sahabi, ya kan? Setelah itu apa? Baru saja berlalu masalah istishab, masalah apa? Istishab. Nah, ini semua dalil-dalil dan masih ada dalil-dalil lain yang mukhtalafun fihi tentunya yang diperselisihkan. Nah, ketika seorang talib sudah mempelajari dalil-dalil yang dipakai oleh para ulama dalam fikih, ya, maka langkah berikutnya adalah setelah kita mengetahui maksud dari masing-masing dalil, syarat penerapan dari masing-masing dalil, kapan diterapkan dalil ini, kapan tidak boleh diterapkan, kapan ini dan seterusnya ya. Ini semua hukum ketika dalil itu sendiri, tidak ada lawannya dari dalil-dalil yang lain. Nah, maka langkah berikutnya adalah mempelajari bagaimana tahapan apa yang harus dilakukan oleh seorang ketika mendapati dua dalil yang muktabar bertentangan. Nah, disinilah sulitnya. Disinilah apa? Sulitnya usul fikih. Nah, ketika ada hal permasalahan, ada tiga dalil yang bisa dipakai di situ dan masing-masing tiga dalil itu menghasilkan hukum yang berbeda. Nah, kaidah mana yang mau saya pakai? Itu namanya ta'arudul adillah. Jadi tiga dalil ini mutabar. Nah, dalil ini kalau kita hubungkan dengan kasus yang sedang kita bahas, bisa masuk tiga-tiganya dalilnya ke situ. Jelas ya? Tiga masuk. Bisa masuk di situ. Baik. Tapi yang mana yang saya dahulukan dari dalil-dalil ini? Ya. Apakah memang ini bertentangan? Apakah bisa dijama atau tidak dijama? Jelas ya? Apakah mungkin salah satunya ada yang nasikh mansukh? Itu juga harus cari tahu semuanya. Seperti yang sudah berlalu kemarin. Nah, ketika terjadi ta'arud seperti ini dia harus tahu yang mana di depan, yang mana dikedepankan, mana yang belakangan. Dan ini salah satu perkara terpenting dalam beristidlal. Karena yang penting bukan bukan yang terpenting gitu ya. Ya. Atau tidak cukup bagi seorang penuntut ilmu mengetahui apa-apa saja dalil. Tapi tidak kalah pentingnya, bahkan ini bisa dikatakan yang paling penting karena ini banyak terjadi adalah ketika dalil terjadi ta'arud. Ya, mana yang ainal muqaddam wa ainal muakhar. Mana yang didahulukan, mana yang diundurkan. Qala rahimahullah wa ammal adillah fayuqaddamul jaliyu minha 'alal khafi wal mujibu lil ilmi 'alal mujibi lil dhann wan nutqu 'alal qiyas wal qiyasul jaliyu 'alal qiyasil khafi fa in wujida fin nutqi ma yughayyirul asla wa illa fayustashabul asal. Kata beliau rahimahullah, adapun dalil-dalil yang telah berlalu semuanya yang dibahas sebelumnya, maka didahulukan dalil yang jali dibandingkan dalil yang khafi. Ya. Dalil yang jali dan dalil yang khafi. Ya. Jelasan berarti dalil yang jelas. Misalnya apa? An-nas muqaddam ala zahir. Ya kan? Kalau nas kan tidak ada ihtimal lain. Kalau zahir ada makna lain kan begitu. Ya. Maka an-nas itu dalil yang jali, zahir itu dalil yang khafi. Karena bisa jadi makna ghairu zahir menjadi kuat kalau ditakwil dengan dalil. Al-mu'awwal bid dalil. Jelas ya? Nah, ini sekedar contoh dulu nanti kita bahas ya. Jadi didahulukan dalil yang jali dibandingkan yang khafi. Ya. Yang jali apa? Yang jali contohnya nas. Contohnya apa? An-nas. Taib. Contohnya apa? Yang qat'i dilalahnya. Yang dilalahnya apa? Qat'i. Dibandingkan yang khafi yaitu zahir atau yang dilalahnya dhanni. Taib. Apalagi al-mujibu lil ilmi alal mujibu lil dhann. Dalil yang menunjukkan ilmu yakni al-yaqin didahulukan dibandingkan dalil yang mujibun lil dhann. Contoh ayat Al-Qur'an dengan hadis ahad yang ghairu muhtaf bil qara'in. Bertentangan, ya Al-Qur'an didahulukan. Al-Qur'an mutawatir. Hadis mutawatir dengan hadis apa? Hadis al-ahad didahulukan yang mutawatir. Hadis riwayat Bukhari Muslim dengan hadis di luar Bukhari Muslim. Riwayat hadis Bukhari Muslim mujibun lil ilm, di luar Bukhari Muslim dzon. Tidak ada selama tidak ada qara'in lain kan begitu. Ini contoh, mujibun lil ilm ala mujibun alal mujibi lil dzon. Al-Qur'an didahulukan daripada hadis, yang mutawatir didahulukan daripada ahad,
Khabar ahad yang muhtah bil qara'in didahulukan dibandingkan yang tidak memiliki qara'in. Kemudian wan nutqu alal qiyas. Nah, ini Quran didahulukan daripada qiyas. Hadis didahulukan daripada qiyas walaupun hadisnya ahad dibandingkan qiyas. Ya, bahkan dalam mazhab Imam Ahmad rahimahullahu taala dan ini bukan hanya mazhab Imam Ahmad sebenarnya, mazhab para ulama mereka mendahulukan hadis dhaif dibandingkan qiyas. Dibandingkan apa? Qiyas. Baik. An-nutq yakni Quran dan hadis walaupun ahad didahulukan daripada qiyas. Kemudian qiyas juga bertingkat-tingkat. Qiyas yang jali didahulukan dibandingkan qiyas yang khafi. Wal qiyasul jali alal qiyasil khafi. Ya, misalnya qiyas ini apa? Illatnya mansus dari Allah dan Rasulnya. Qiyas yang ini illatnya mustambatah, hasil pemahaman para ulama. Tidak ada nas. Maka didahulukan yang illatnya mansus tentu saja. Karena itu qiyas yang jali. Apalagi kemarin, qiyasul illah didahulukan daripada qiyasul dilalah. Qiyasul dalalah didahulukan daripada qiyasul syabah. Kapan ketemu semua ini demikian cara apa tartibul adillahnya. Ya. Jadi fasal ini terkait dengan tartibul adillah, cara menyusun mengurutkan apa? Dalil. Nah, dan ini penting ya, seperti yang sudah pernah kita sebutkan ya. Karena ketika terjadi ta'arud seperti ini sudah mirip dengan seperti yang sudah pernah kita contohkan ya, operasi apa penjumlah apa namanya penjumlahan, penambahan, pengurangan ya, penjumlahan, pengurangan, kali dan bagi ngumpul di satu apa namanya operasi perhitungan gitu ya. Nah, yang mana didahulukan? Ya. Apa kita mendahulukan penambahan daripada perkalian? Kan begitu. Kita dahulukan bagi dibandingkan misalnya kurang. Ini pasti akan melahirkan jawaban yang berbeda. Jawaban berbeda. Padahal masing-masing kaidahnya benar. Yang tambah, yang tanda tambah ditambah, yang tanda kurang dikurang, yang tanda kali dikali. Kalau dikerjakan satu-satu bisa. Tapi ketika jadi apa namanya operasi bilangan apa operasi campuran gitu ya. Nah, disinilah harus dia pahami yang mana dahulukan. Sama kayak dalil Quran sendiri, hadis tersendiri, kias sendiri, ijma sendiri, ini tersendiri. Nah, tapi kalau dalam satu dalil semuanya ngumpul misalnya, atau ada beberapa dalil yang ngumpul, yang mana didahulukan? Nah, disitulah rumitnya. Taib, wallahu a'lam bishawab. Kemudian kata beliau rahimahullah, fa in wujida fin nutqi ma yughayyirul asal. Ya, kalau ditemukan pada an-nutq, yakni dalil tadi, dalil Quran, sunnah, ya, ijma termasuk nutq, ya, ma yughayyiru asal yang merubah hukum asal, apapun hukum asalnya. Lihat ya, apapun hukum asalnya. Mau hukum asalnya boleh, hukum asalnya tidak boleh, hukum asalnya membatalkan wudhu, hukum asalnya misalnya apa namanya haram, hukum asalnya adalah halal dan seterusnya. Apapun hukum asalnya, lantas ada nutq yang merubahnya, ya, maka didahulukan. Itu yang saya katakan tadi apa? An-naqil anil asal muqaddam alal baqi alal mubqi alal asal. Dalil yang memalingkan dari asal didahulukan. Itu juga termasuk tertib. Ini juga termasuk tertib. Fa in wujida fin nutqi ma yughayyirul asal fa yuqaddamu an-nutqu. Takdirnya begitu ya. Ada kalimat yang mahdzuf. Jawaban apa? Jawaban syaratnya mahdzuf. Takdirnya fa in wujida fin nutqi ma yughayyirul asla faquddiman nutqu. Gitu ya. Baik. Wa illa yakni wa illam yujad. Illa di sini bukan illa istisnaiyah ya. Bukan illa kecuali. Ini idgham. Asalnya wa in gitu ya. Wa illam yujad fin nutqi ma yughayyirul asla fayustashabul hal. Takdirnya begitu. Wa illam yujad fin nutqi ma yughayyirul asal fayustashabul asal. Kalau tidak ditemukan ada nutq yang merubah hukum asal, maka yang berlaku adalah hukum asal. Maka ini juga termasuk tertibul adillah yang kita sebutkan tadi, yaitu apa? An-naqil anil asal muqaddam ala al-baqi alal asal. Yang memindahkan dalil yang memindahkan dari hukum asal didahulukan dibandingkan yang tetap di atas hukum asal. Taib. Wallahu alam bisawab. Nanti kita jelaskan ya terkait dengan fasal ini, tapi ini gambaran global terkait dengan tartibul adillah. Naktabi hadzal qadar sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.